Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan mantan Hakim Konstitusi Aswanto hari ini diperiksa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK atas kasus dugaan pelanggaran etik manipulasi putusan MK. Pada pekan ini MKMK memang telah menjadwalkan untuk memeriksa 9 hakim konstitusi. Sudah ada rekan kami di Mahkamah Konstitusi, ada Marcelina Tumundo. Marcel, jadi apa yang akan digali MKMK dari Ketua MK Anwar Usman dan mantan Hakim Konstitusi Aswanto siang ini? Ya, Livia, beberapa poin yang akan didalami oleh MKMK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, terutama kepada Ketua MK dan juga mantan Hakim MK Aswanto ini akan berangkat dari RPH atau Rapat Permusyawaratan Hakim. Ini merupakan sebuah forum di mana Hakim Konstitusi dapat menyampaikan pandangan mereka terkait sebuah putusan yang sedang ditangani, atau dalam hal ini adalah soal putusan uji materi Undang-Undang MK Pasal 23 dan Pasal 27 yang dilakukan pada sekitar bulan November tahun lalu. Dalam mekanismenya memang kalau sebelum digelar RPH ini biasanya ada 3 hakim yang kemudian ditunjuk sebagai panel. Kemudian ketika proses RPH ini berjalan ada tahapan drafting atau menyusun putusan tersebut, dan pihak MKMK mengatakan bahwa akan mendalami siapa sebetulnya yang berperan sebagai drafter dalam proses RPH kemarin dan seperti apa sebenarnya bunyi dari putusan hasil uji materi tersebut. Apakah memang ada yang berbeda dengan yang kemudian dihasilkan dalam salinan putusan ataupun risalah sidang yang terbit setelah dilakukannya pembacaan putusan. Kemudian MKMK juga tidak menutup kemungkinan tentunya akan mendalami sejauh mana setiap hakim konstitusi ini mengetahui pandangan dari satu sama lain hakim konstitusi, dan juga termasuk mendalami apa yang menjadi pandangan pribadi dari setiap hakim konstitusi ketika kemarin mereka mempertimbangkan putusan tersebut. Termasuk juga tentunya mengapa pada hari ini mantan Hakim Konstitusi Aswanto tetap dipanggil atau dimintai keterangan dalam pemeriksaan MKMK. Karena pada saat digelar RPH, tepatnya adalah pada tanggal 17 November 2022 lalu, Aswanto masih duduk sebagai Hakim Konstitusi. Dan tentunya ia juga mengetahui bagaimana proses dari penyusunan putusan MK tersebut. Dan oleh karena itu, keterangannya tentu juga menjadi penting dan juga dibutuhkan oleh MKMK dalam pemeriksaan pada hari ini. Lalu juga dari pihak MKMK memeriksa terkait dengan adanya dugaan yang disampaikan dari pihak pelapor. Seperti yang kita ketahui bahwa ini sebetulnya adalah sebuah temuan dari adanya pihak yang menggugat atau melakukan uji materi terhadap Undang-Undang MK tersebut. Kemudian ditemukan adanya perubahan frasa dari kata "dengan demikian" menjadi kata "ke depan" yang menimbulkan adanya perbedaan secara substansi atau makna dari putusan MK tersebut. Dari pihak pelapor ini menduga bahwa ada unsur kesengajaan. Selain itu juga tidak hanya melibatkan satu orang saja, tetapi juga melibatkan ada beberapa nama dari dalam hakim Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Sehingga tentunya ini menjadi dugaan yang patut untuk ditelusuri oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang sampai saat ini prosesnya masih terus berlangsung. Berdasarkan informasi kalau dari pantauan kami untuk pemeriksaan dari MKMK pada hari ini sudah digelar dari sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi. Kami belum mendapatkan informasi secara pasti siapa yang pertama kali akan diperiksa, karena kalau dari pantauan kami belum nampak adanya kehadiran dari Aswanto di Mahkamah Konstitusi. Tetapi karena hari ini juga dijadwalkan pemeriksaan terhadap Anwar Usman, Ketua MK, maka kemungkinan pemeriksaan terhadap Ketua MK yang saat ini sedang berlangsung. Tapi nanti kita akan update kembali seperti apa hasil dari pemeriksaan MKMK pada hari ini. Livia. Marcel, lantas apakah rencana pemeriksaan semua hakim konstitusi ini menjadi tanda bahwa pengusutan dugaan sulap putusan MK ini sudah mendekati akhir? Ya, bisa jadi demikian, Livia, karena kalau kita melihat sampai dengan pekan ini setidaknya pemeriksaan ini sudah dilakukan terhadap 9 hakim konstitusi. Ada yang sudah diperiksa dan ada yang kedepannya ini
telah dijadwalkan. Seperti kemarin sudah diperiksa Hakim Konstitusi Soehartoyo, kemudian hari ini juga Ketua MK, bahkan mantan Hakim MK Aswanto dijadwalkan untuk dimintai keterangan. Ini artinya pemeriksaan ini sudah semakin mengerucut, bahkan sampai kepada Hakim MK itu sendiri sebagai pihak yang paling mengetahui sebetulnya seperti apa isi dari setiap putusan yang mereka rumuskan. Kemudian sebelumnya juga MK sudah meminta keterangan dari beberapa pegawai, dari panitera, bahkan juga dari pihak pelapor itu sendiri yang menemukan adanya perubahan dalam isi ataupun frasa putusan MK. Lalu kalau sampai dengan saat ini tanggal 28 Februari, ini artinya masa kerja dari MK-MK ini sudah berlangsung hampir 1 bulan. Sejak pada akhir bulan Januari kemarin ini MK-MK resmi dibentuk atau resmi ditugaskan untuk mendalami terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik ini, sehingga ini akan mendekati dari akhir daripada masa kerja dari MK-MK. Meskipun nantinya bisa diperpanjang selama 15 hari ke depan, tetapi tentu harapannya adalah proses ini tidak berlangsung berlarut-larut dan juga pada akhirnya nanti tidak dapat menimbulkan ketidakpastian lainnya terkait dengan adanya misalnya pencopotan dari Hakim Aswanto ataupun soal adanya perubahan dan juga dugaan-dugaan kesengajaan dalam perubahan isi putusan MK itu sendiri. Demikian, Livia. Marcelina Tumudo melaporkan langsung dari Mahkamah Konstitusi Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda.